Biasanya gini ada vlog ya. Oh iya, ini udah. Itu udah kita lama kami. Nanti kami pergi ke bisa. Ada juga. Tidak mau pergi tak pergi ya. Kamu untuk pergi langsung. Ini Bu, terima kasih Bu. Silakan duduk Bu. Masih ada Bu yang belum absen, silakan duduk Bu. Yang sudah absen. Ya, absen dulu ya Bu. Permisi Bu. Jangan keluar lagi Bu. Mau dibagi rotinya. Baru masuk kok langsung pulang Bu. Mau makan diri. Iya. Baca aku udah makan. Selesai nilainya. Ya, belum tahu. Belum tahu dia apa. Dia tidak pernah begini. Belum sadar kakak. Saya terganggu. Buat Bapak Ibu semuanya dan juga Bapak Kepala Sekolah, terima kasih kita panjatkan kehadiran Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Terlebih pada saat ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10. Di sini saya akan bacakan tertib acara daripada diseminasi budaya positif, yaitu seminar sekolah dasar SD Negeri nomor 034779 Sidiangkat, di mana kata sambutan yang pertama sebagai pembukaan yang dari saya sendiri sebagai protokol, dan selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, selanjutnya doa pembuka dari Ibu Usiana Tumanggar, selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang dipaparkan oleh Ibu M. Sialoho, dan selanjutnya pemaparan 5 kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas oleh Ibu Celianti Ervina Situmayang, dan selanjutnya ada refleksi dan umpan balik, dan selanjutnya doa penutup dari Ibu Syakinah Marbun. Terima kasih kita ucapkan untuk pada pagi hari ini, di mana akan kita dengarkan diseminasi atau pemaparan budaya positif dari CGP Angkatan 10. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak T. Tumanggar. Akan waktu dan tempat akan kami persilakan. Terima kasih.
Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Kuasa atas kasih berkat dan anugerahnya sehingga kita masih boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat, masih dapat menghirup udara segar, bahkan napas kehidupan yang kita rasakan pribadi lepas pribadi. Itu semua bukan karena kekuatan semata, tapi karena kasih Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus sebentar lagi Ibu Haloho dengan Ibu Tumeang akan membawakan budaya positif. Kiranya Tuhan kami serahkan acara kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun nanti yang menjadi mereka paparkan kepada kami sehingga kami dapat menerapkan di dalam kehidupan kami, bahkan kami terapkan kepada siswa kami sehingga kami semakin tahu apa yang mereka berikan kepada kami nantinya. Kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Tuhan supaya jangan kehalang berkat yang Kau berikan. Terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Matanari selaku pembawa acara di kegiatan kita ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, pemimpin pembelajaran di dalam kelas, terkhusus kepada Ibu Tumeang dan Ibu Roho selaku CGB Angkatan 10 Kabupaten Deli. Pertama, kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas kasih berkatnya kita dapat bertemu, berkumpul di room ini untuk mendengarkan diseminasi disiplin atau budaya positif di sekolah kita. Jadi syukur kebanggaan tersendiri Bapak Ibu, di mana sekolah kita ini merupakan salah satu sekolah di Kabupaten Deli yang berhasil melahirkan CGP-CGP di setiap angkatan yang ada di Deli. 4, 8, 9, 10, bahkan angkatan 11 yang mana memang diundur. Tetapi di sana kita bisa melihat, bisa merefleksi bahwa sekolah kita ini diakui. Dan saya secara pribadi bangga memiliki aset-aset yang mumpuni. Tinggal mengarahkan, tinggal mengkolaborasikan sesama kita di sini supaya tujuan program pemerintah terkhusus program sekolah kita bisa terlaksana. Jadi ini kepada Ibu Haloho dan Ibu Jelianti, mungkin di setiap kegiatan angkatan calon guru penggerak setiap angkatan ada refleksi, ada perubahan positif. Kalau di angkatan 4 atau angkatan-angkatan sebelumnya mungkin ada yang perlu diperbaharui, disempurnakan. Dan setiap angkatan yang tambah ada penyempurnaan. Jadi kepada Bapak Ibu Guru, terkhusus kepada CGP Angkatan 10, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu ada, yaitu menuntun kodrat yang ada pada murid, agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Pastinya fokus topik yang Ibu bahas di CGP pasti filosofi Ki Hajar Dewantara. Pasti itu. Kenapa? Karena setiap ada LK, secara tidak langsung saya ikut juga belajar. Tidak mungkin saya mengikuti LK tidak ada yang bahan yang saya bawa. Jadi filosofi yang akan dikembangkan di CGP adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, membuat siswa belajar berbahagia, merdeka sepanjang hayat. Itu dia. Jadi di sini dibutuhkan guru atau pamong yang betul-betul bisa menuntun, mengarahkan anak itu supaya mencapai kemerdekaan dan kebahagiaan sepanjang hayat. Itu yang dibutuhkan. Jadi diharapkan nantinya CGP-CGP yang lahir dari sekolah kita ini menjadi pioner. Pak Ibu saling tatap-tatapan dulu dengan temannya. Hitung 10 detik saling melompat.
Oke, kenapa saya mengajak Bapak Ibu supaya kita mendapatkan aura positif di dalam sekarang ya, Bapak Ibu. Baik, Pak Ibu, salam juga guru calon guru penggerak dari sekolah kita untuk angkatan yang ke-10 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Syaloho pemaparannya, dan giliran saya akan memberikan pemaparan dari sini. Kepada Bapak Ibu, saya terlebih dahulu menyampaikan kata-kata maaf saya. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya menyampaikan segala kekurangan. Baik Bapak Ibu, di sini lagi saya mengatakan saya mengajari, tetapi kita di sini jika ada perlu diterangkan, silakan berikan tanggapan, dan tentunya itu semua di dalam budaya positif. Pengantar budaya positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bersama dengan saya Julianti Ervina Sukumel, SPD, SD. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik atau guru yang menanam padi. Misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, atau yang lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Namun, sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kebutuhan akan kesenangan atau fun. Kebutuhan akan penguasaan atau power. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang dibuat dalam diagram.
atau dalam lingkaran, yaitu ada bertahan hidup, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima atau love and belonging. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan, dan bahkan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk juga sebagai kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini, agar murid dapat belajar dengan baik. Kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar, atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar sifat fisiologis. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belongingnya. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti berhubungan dengan teman, keluarga, teman kerja, kelompok di mana kita bergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek sekalipun, jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya, karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar tak suka pada gurunya karena juga suka bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Bapak Ibu, memberikan mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka. Sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal, karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Keempat, kesenangan atau fun. Bapak Ibu, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan kita sepelekan kebutuhan murid untuk mereka merasa senang di dalam kelas. Kita sekalipun
Ketika kita tidak merasa senang, maka kita akan berpengaruh di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas. Bapak Ibu, murid-murid dengan kebutuhan dasar, kesenangan yang tinggi, ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Yang terakhir, penguasaan atau power. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa komponen menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan sebuah kesalahan. Bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar sebuah peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan atas yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dan pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam menggali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat di mana saja pun berada, terkhusus yang berada di ruang webinar ini. Mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, Bapak Ibu, kita harus dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut membuat pencapaian yang sangat berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dengan yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Pertanyaan pemantik. Ibu Yanti, guru wali kelas 4B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Budi.
beberapa anak di kelas 4B telah datang padanya dan mengeluhkan budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Yanti, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu ya? Bapak Ibu, di sini saya mau memberikan pertanyaan pemantik dan saya mau nanti ada beberapa orang Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat untuk pertanyaan. Ibu Yanti, guru wali kelas 4B, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Budi. Beberapa anak di kelas 4B telah datang padanya untuk mengeluhkan Budi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Yanti, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Budi melakukan hal itu? Oke, kita boleh memberikan argumen kita masing-masing Bapak Ibu, dan saya minta nanti satu orang dari kaum Bapak, satu orang dari kaum Ibu. Dia tidak membawa makan siang. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Dari sini walinya Ibu Cidanti, muridnya si Budi. Kenapa si Budi seperti itu? Itu karena memang kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi, maka akhirnya dia merasa kekurangan. Kalau bahasa kita jadi mokus. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Hombing. Jawabannya sama-sama tepat. Ya, tadi Ibu Sinaga mengatakan akan memanggil orang tua dan berkonsultasi. Ibu Hombing mengatakan karena kebutuhan dasar si anak yang tidak terpenuhi. Kalau bisa tahu kebutuhan apa tadi Ibu? Bertahan hidup. Iya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Iya, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan sandangnya tidak terpenuhi, makanya dia tidak memiliki makanan yang bisa dia bawa sebagai bekal. Ketika dia merasa lapar di sekolah, dia mengambil bekal teman-temannya secara paksa. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Daputar mau memberikan pendapat, silakan Pak. Terima kasih pada moderator. Saya melihat di pertanyaan ini masalah dihadapi oleh Budi. Pertama, memang seperti yang dikatakan oleh guru, mungkin dari rumah masalah ekonomi. Kemudian mungkin si Budi tidak peduli apa yang mau diperhitungkan mau datang ke sekolah. Ya, artinya dia menjengkelkan, artinya tidak mau membawa bekal dari rumah karena diperhitungkan dia mungkin bekal yang dibawanya itu menilai bekal yang dibawa oleh temannya. Artinya dia ada merasa malu. Itulah makanya saking dilihatnya sudah di lapangan atau di sekolah itu makanan kawan yang positif yang dibawanya itu mungkin inilah uang. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Daputar. Jadi jawabannya nggak jauh beda ya dari jawaban Ibu yang pertama tadi, Ibu Sinaga dan juga Ibu Hobi. Yang jelas anak tersebut di samping
yang dikatakan oleh Ibu Sinaga, pendapat yang bisa saya ambil dari jawaban Pak Dahudan adalah keteledoran si anak. Mungkin gurunya sudah menyuruh untuk membawa bekal, tetapi orangnya ceroboh, tidak membawa. Akhirnya karena dia tidak membawa, terganggu kebutuhan dasarnya, dia mengambil milik orang lain dengan terpaksa. Baik, terima kasih atas jawaban dan respon daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkan negara yang dilakukan. Betul, Bapak Ibu? Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain. Di lapangan bermain, di lapangan upara, ketika jam bermain, atau bahkan menyakiti orang lain fisik. Sebagai guru, kita sebagai guru Bapak Ibu, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberikan peluang murid tersebut buat pencapaian yang berarti. Contoh, di dalam kegiatan olahraga, dia tidak pintar dari akademik, tetapi mungkin di olahraga dia bisa. Kebutuhannya mungkin kita arahkan ke sana. Jadi kebutuhan cinta dan kasih sayang terpenuhi dari seorang murid akan berpengaruh juga pada pelajarannya. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan, bisa membangun kepercayaan dan keimanan ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sekarang sudah paham perbedaan dari 5 kebutuhan tersebut? Bagaimana selama ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sekalian? Di sini saya akan membagikan kertas ini kepada Bapak Ibu, di mana satu set seperti ini ada 5 warna dan 5 kertas. Kita akan mengisi yang pertama, bertahan hidup. Bagaimana cara Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar hidup Bapak bertahan hidup di dalam penguasaan, di dalam kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, memenuhi kebutuhan di dalam kesenangan. Yang kelima, kebutuhan dalam kebebasan. Seluruh Bapak Ibu dapat kertasnya. Silahkan isi Bapak Ibu, ditempel di kolom sudah tersedia di sini. Pertanyaannya, coba kita pikirkan bagaimana selama ini Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Yang 5 itu isi setiap kertas dengan nama Bapak Ibu, ditulis namanya Bapak Ibu ya. Bisa dan menyebutkan bagaimana cara Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar itu dari cinta, perasaan, kesenangan atau kebebasan, bertahan hidup. Nah, itulah dia Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, langsung kita tempel di sini. Tempel. Warnanya yang ini ya Bu. Bertahan hidup ya warnanya yang ini ya Bu. Oh, bagaimana untuk penguasaan warna hijau, kasih sayang warna pink, kesenangan warna kuning, kebebasan warna hijau muda. Dan silahkan ditempel masing-masing. Untuk bertahan hidup dia Bu, tulis merah. Bertahan hidup berhubungan dengan kata, rumah, makanan,
Bahkan kebutuhan biologis itu merupakan termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nomor 2, kasih sayang. Ya, itu karena masih ada sesuatu. Ya. Penguasaan. Ini Bu, penguasaan atau power. Tuhan merasa menjadi terampil, diakui pencapaian keterampilan, dampak dan pengaruh, memiliki rasa harga diri. Itu untuk penguasaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah ada, yang sudah selesai bisa tempel diri. Silakan ini sudah selesai. Kasih sayang dan rasa diterima itu berkaitan dengan bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, dengan hubungan kita dengan orang lain, teman, keluarga, kelompok di mana kita bergabung. Ada lagi Bu, selain yang menghasilkan? Yang mau ditanya? Si Bu ya? Iya, tadi saya nggak dengar. Iya, yang mana Ibu? Apa yang Ibu lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang 5 itu? Kebutuhan bertahan hidup apa yang Ibu lakukan? Untuk kebutuhan bertahan apa yang Ibu lakukan? Kasih sayang dan rasa terima. Ya, inilah dia pembicaraan kita yang pertama sudah selesai. Ya, silakan. Iya. Yang terakhir apa itu? Terakhir Bu. Bisa dilihat di kota. Kesempatan untuk membuat pilihan. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita itu ketika kita memiliki kesempatan untuk membuat pilihan. Dapat? Ya, Ibu Hemping sudah selesai? Ini Bu, gimana Bu? Digantiin Kesebelasan ini ya. Karena memang tertutup semua. Juara 1 tadi Bu. Oke, berikutnya Ibu Otang yang sudah bisa memberikan pendapat. Ya, bertahan hidup. Bagaimana tahan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, penguasaan, penghargaan. Terbilang, Bang. Ada lagi. Bisa Pak.
Ambil ini aja Pak. Ting. Ya, sudah ada 2. Ibu Sinaga, silakan. Ibu Syanturi. Jawabannya pasti berpaliran, Bu. Ya, karena setiap orang memiliki dan jawabannya beda. Mantap, jawabannya sangat bagus. Tidak ada hukumannya kalau Tidak ada hukuman, Bu, dan tidak ada juara. salah jawaban kita juga. Sudah selesai, biar kita langsung buat dokumentasi tugas kita. Refleksi umpan balik akan kita buat sedikit sebentar lagi, baru kita akan akhiri. Oh, udah dasar kayak gitu juga bikin. Di kelasnya udah tutup kelas. Tunggu sih apa ya? Aku ambil dulu. Nomornya. Nomornya dia udah salah. Jadi ini namanya dah. Ampun sih Bang. Di sini masih 3 guru ya, Bapak Ibu. Masih ada 3 ini. Ini satu lagi nih dari pengusaha. Aku manja. Ini lem Bu. Itu Bu kertas Bu. Udah 5 ya. Ibu Anturi. Aku salah apa ya? Bukan untuk ditertawakan Ibu, tetapi untuk bukan untuk ditertawakan. Penjelasan saya akan bisa menguasai emosi. Oke, terima kasih. Selalu belajar, selalu berbuat yang baik, berusaha memahami orang lain. Nilai positif semua kan, Bapak Ibu? Ya, Ibu Sakinah, Ibu Siburian. Ya, ayo, kamu bisa. Ya, ini Ibu Siburian. Ini nomor 2 ya, Bu. Oke. Kesenangan. Apa kesenangannya Bu Siburian? Saya jika pikiran saya santai. Kesenangan saya.
jika apa yang diinginkan tercapai. Santai aja pikiran, kesenangan. Oke, di sini sudah beragam pendapat Bapak Ibu. Di kebutuhan dasar yang pertama yang bertahan hidup, di penguasaan juga kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Sudah ada bermacam-macam pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Ibu Sakinah, silakan. Serta terakhir yang akan menyampaikan pendapatnya atas kebutuhan dasar yang sudah terpenuhi, bagaimana cara memenuhi. Ya, oke deh. Oke. Baik, tepuk tangan untuk semua Bapak Ibu. Dimana sudah terlaksana. Inilah dia pendapat daripada Bapak Ibu dengan jawaban yang berbeda-beda. Artinya saya bisa mengambil kesimpulan Bapak Ibu semuanya sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ya, baik kita sebagai guru, baik juga sebagai anak didik kita. Dan bila kebutuhan itu tidak terpenuhi, disinilah yang dikatakan masalah yang muncul bagi ke murid kita, itu yang selalu kita hadapi di dalam kelas. Inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih. Ini jadi hal yang saya dapatkan ini yaitu mengubah paradigma saya, ya, paradigma yang dahulu dengan yang sekarang, bahwa ternyata hukuman itu tidak lagi sesuai dengan pendidikan sekarang, tetapi bisa dirubah dengan konsep. Kemudian nantinya juga di bulan Juli di libur semester kita akan mengadakan IAT, memperkuat atau mengingatkan, menyegarkan kembali kurikulum merdeka. Jadi yang selanjutnya juga kalau seperti di Kerajaan Pemerintahan Solo, ya saya selaku kepala sekolah berusaha mengkondisikan waktu saya, ya Bapak Ibu. Tapi banyak yang dikejar di akhir tahun pelajaran ini. Kadang kami butuh WA kerja berjulu, tetapi yakin kalau kita sehat kita bisa mencapai itu semua. Ya. Lalu ini tambahan juga kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Seyogianya lanjutan dari kegiatan ini adalah kita rapat membahas terkait perpisahan kelas 6. Tetapi karena situasi ada pekerjaan yang budget yang harus saya kerjakan hari ini untuk bahan untuk besok Bapak Ibu, kita rapat di hari Sabtu setelah baris saja untuk pemantapan kegiatan acara perpisahan kelas 6. Karena besok kami juga akan mengikuti lomba karya kepemimpinan sekolah penggerak di SMP 2 Jampak 60 sekolah Batinjak. Jadi ini juga kami izin kepada Ibu Anturi selaku paralel dari Ibu Haloho, begitu nantinya juga Ibu Matanari selaku paralel dari Ibu Nababan. Jadi kadang itu sudah seperti musik kerjaan, tapi ya mari. Jadi Bapak Ibu, materi sudah selesai. Harapan saya ini menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan nanti. Kita masing-masing doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Ya Allah, pada hari ini kami melaksanakan seminar. Semoga apa yang disampaikan guru-guru kami tadi menjadi
agar kami bisa menanamkan kepada senior kami ya Allah. Hanya kepadamu memohon pertolongan. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan agar kami bisa menjalankan tugas-tugas kami dan program-program yang ada di sekolah ini ya Allah. Hanya kepadamu